wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Para kasepuhan bagi sadaya hormatan simkuring mudah-mudahan dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Lamun dipayun hayu urang panjatkeun puji sareng syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Buka samantena pungi urang tiasa kempal ngariung silaturahim geus pangaosan. Mudah-mudahan dengan urang kenging ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat sareng salam mugi tetep sareng golontor ka junjungan urang sadaya, panutan urang sadaya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluargana, para sahabatna, mudah-mudahan urang kek syafaatna. Kasepuhan sareng wargi sadaya pungi ieu bade naraskeun hanca manguaskeun tafsir surat Al-Zalzalah. Al-Zalzalah hartosna kegoncangan. Kalaban surat Makkiyah, nomor surat ke-88, jumlah suratna jumlah ayatna aya 8. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idzin yasdurun nasu ashtatan liwaw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin sharran yarah. Artosna apabila bumi diguncangkan dengan guncangannya yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya dan manusia bertanya, mengapa bumi jadi begini? Pada hari itu bumi menceritakan beritanya, karena sesungguhnya Rabbmu telah memerintahkan yang demikian itu kepadanya. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan yang bermacam-macam, supaya diperlihatkan kepada mereka balasan pekerjaan mereka. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar zarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Quran surat ke-99 ayat 1 sampai 16. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menafsirkan ayat idza zulzilatil ardu zilzalaha, yang artinya apabila bumi digoncangkan dengan goncangannya yang dahsyat, yakni bumi bergerak dari bawah. Wa akhrajatil ardu athqalaha, dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya, yakni bumi melontarkan semua mayat yang terdapat di dalamnya. Beberapa kalangan ulama salaf mengatakan demikian. Ayat tersebut serupa dengan firman Allah, ya ayuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas saati saat idza zalzalatas saati syai'un adzim. Wahai manusia, bertakwalah kepada Rabbmu, sungguh guncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar. Quran surat Al-Hajj ayat 1. Dan seperti firman-Nya, wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat. Dan apabila bumi diratakan dan memuntahkan apa yang ada di dalamnya dan menjadi kosong. Quran surat Al-Insyiqaq ayat 3 sampai 4. Muslim meriwayatkan dalam sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu,
yang mengatakan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, taqiul ardu aflada kabidhiha amsalal ustuwani minadz zahabi wal fiddati fayaji'ul qatilu fayaqulu fi hadza fatalqu wa yaji'ul qati'u fayaqulu fi hadza qata'tu rahimi wa yaji'us sariqu fayaqulu fi hadza quti'at yadi thumma yad'unahu fala ya'khuduna minhu syai'a. Bumi menyemburkan segala isi perutnya, semisal tiang-tiang yang terbuat dari emas dan perak. Maka datanglah seorang pembunuh. Ia berkata, dalam hal ini, yaitu emas dan perak, aku membunuh. Dan datanglah seorang pemutus silaturahim. Ia berkata, dalam hal ini, emas dan perak, aku memutuskan ikatan rahimku. Dan datanglah seorang pencuri. Ia berkata, dalam hal ini, yaitu emas dan perak, tanganku dipotong. Kemudian mereka membiarkan emas dan perak itu tidak mengambil sedikit pun darinya. Selanjutnya firman Allah Subhanahu wa taala, wa qala al-insanu ma laha, dan manusia bertanya, apa yang terjadi pada bumi ini? Manusia tidak percaya ketika bumi bergoncang, karena sebelumnya bumi ini tenang, diam dan kokoh, sementara dia tinggal di permukaannya. Namun tiba-tiba saja keadaan terbalik. Bumi bergoncang dengan hebat dan dahsyat. Sungguh telah tiba waktunya apa yang telah dijanjikan oleh Allah pada bumi, berupa goncangan hebat yang tidak bisa dihindari lagi. Kemudian bumi melontarkan seluruh mayat dari kalangan orang-orang terdahulu dan orang-orang yang datang kemudian. Ketika itu manusia tidak mempercayai hal itu bisa terjadi, dan bumi diganti dengan bumi yang lain. Begitu juga dengan langit. Mereka bermunculan dari dalam perut bumi untuk menghadap Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Selanjutnya firman Allah, yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Pada hari itu bumi menyampaikan beritanya, yakni bumi memberitahukan tentang apa yang telah diperbuat oleh manusia di permukaannya. Imam Ahmad, At-Tirmidzi dan Abu Abdurrahman An-Nasai meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini. Pada hari itu bumi menyampaikan beritanya. Beliau bersabda, atadruna ma akhbaruha? Tahukah kalian apa beritanya? Para sahabat menjawab, hanya Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau bersabda, fa inna akhbaruha an tashhada ala kulli abdin wa amatin biha amila ala dhahriha an taqula amila kadza wa kadza yauma kadza wa kadza fa hadhihi akhbaruha. Sesungguhnya beritanya adalah bahwa bumi bersaksi tentang apa yang telah diperbuat oleh setiap manusia di muka bumi, dengan mengatakan bahwa orang ini telah berbuat begini dan begitu pada hari begini dan begitu. Begitulah berita yang disampaikan oleh bumi. Kemudian At-Tirmidzi berkata, hadis sahih gharib. Selanjutnya firman Allah, bi anna rabbaka awhalaha, yang artinya karena sesungguhnya Rabbmu telah memerintahkan yang demikian itu padanya. Al-Bukhari berkata, kalimat awhalaha dan ilaiha dan awha ilaiha dan wahyulaha dan wahyun ilaiha itu satu makna. Demikian juga Ibnu Abbas berkata, kalimat awhalaha
yakni auha ilaiha, yang jelas kalimat tersebut mengandung makna memberikan izin kepadanya. Sabib bin Bisr berkata dari Ikrimah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu tentang ayat, pada hari itu bumi menyampaikan beritanya. Dia berkata, yakni Allah berfirman kepada bumi, katakanlah, maka bumi pun berkata menyampaikan beritanya. Menafsirkan awhalaha, Mujahid berkata, yakni Allah memerintahkan kepada bumi, yakni Allah memerintahkan kepada bumi. Al-Qurtubi berkata, yakni Allah memerintahkan bumi agar terbelah. Selanjutnya firman Allah, yauma idzi yasdurun nasu ashtata, pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan berkelompok-kelompok. Jadi manusia kembali dari tempat hisab masing-masing secara berkelompok-kelompok dan bermacam-macam. Ada yang sengsara karena orang ini diperintahkan menuju neraka. Ada pula yang berbahagia karena diperintahkan menuju surga. As-Suddi berkata, lafaz astatan artinya secara bergolongan-golongan. Selanjutnya firman Allah, liyurau a'maluha, yang artinya untuk diperlihatkan kepada mereka balasan semua perbuatannya, yakni agar mereka dibalas sesuai dengan amal mereka masing-masing pada waktu di dunia. Amal baik dibalas baik dan amal buruk dibalas buruk. Tadi atas diaoskeun surat Al-Zalzalah terjemahan sareng tafsirna pengintan tiasa disimpulkeun ke urang sadaya anu kahiji sakumaha tadi daksatna hari kiamatnya. Upami ayeuna mah musibah teh sifatna lokal, gunung gitu nya di sekitar gunung bae. Ayeuna terakhir mah aya fenomena taneuh amblasnya sinkhole teh anu jarakna ratusan meter ka handap. Nah, kemar saur ayat saur surat ieu kiamat mah ya sadayana bumi ngaluarkeun isi bumina. Nu dikaluarkeun teh naon? Di antarana mayat cenanya, mayit anu dikubur di lembab bumi. Sareng harta karun berupa emas, perak ya. Sanuju kiamat mah eta emas perak teh ditaringgalkeun. Padahal dikaluarkeun ku Gusti Allah ti jero bumi teh nya. Setukang maling ieu cenata nu nyebabkeun tangan kaula dipotong. Cek pembunuh ieu nu nyebabkeun kaula jadi pembunuhnya. Ieu nu nyebabkeun kaula mutuskeun silaturahim teh gara-gara emas jeung perak. Keur kiamat mah teh ditinggalkeun sagala rupa eta teh. Sapanginten paciweuh nya teu kabita kulo karindo. Mudah-mudahan ya urang teu ngalaman nepi ka naon aya dina kaayaan bancang pakeuh kiamat ya. Anu kadua, kesimpulan anu kadua, bumi bakal jadi saksi. Jadi saksinya jadi alat bukti. Upami polisi nyerahkeun perkara ka kejaksaan biasana teh dilengkapi ku kenal teh dua alat bukti cenanya, dua alat bukti yang sah. Aya alat buktina aya saksina. Ieu mah rupina mah di dieu mah jaga bumi teh nya alat buktinya saksi margi tiasa nyarita diparentah ku Gusti Allah
sangkan nyaritakeun naonan anu dilampah ku manusanya nuju di hirup di alam dunia. Anu katilu, manusia engke bakal berkelompok. Manusia akan keluar dari kubur dalam keadaan berkelompok-kelompok untuk diperlihatkan balasan sesuai dengan amalnya. Ya. Anu kaopat, kesimpulan kaopat, balasan amal sekecil apapun yang diperbuat manusia akan diperlihatkan walaupun hanya sebesar biji zarah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin sarran yarah. Saya tiasa diduikeun, mudah-mudahan sakedap di urang mayunan bulan puasa urang tiasa ningkatkeun amalia urang. Mudah-mudahan kehadiran orang di bulan puasa tiasa nutupan, tiasa ngahapus segala rupi keawanan kesalahan orang anu terus dilakukan ke orangnya.